Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Institut Teknologi Sumber, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Sekelas, Departemen Teknik Informatika dan dari Program Studi Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Kami dari Kelompok 10 ingin mendemonstrasikan satu proyek mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Dini Nina Kestara dan dibantu oleh kuliah Astes, yaitu Mas Abdan dan juga Mas Mufti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NRP 505424154 dan di sini saya akan bertanggung jawab untuk mendemonstrasikan nomor satu yang dengan judul sistem pembagian bonus gaji pegawai. Langsung saja ke dalam pembahasannya. Di sini pertama, di sini kami menggunakan dua library yaitu Pandas dan juga Lokale. Setelah kami mengimport library, maka Lokale akan di-save dulu ke negara Indonesia yang mana untuk membantu kami melakukan perhitungan dengan mata rupiah. Langsung ke dalam fungsinya itu dengan nama hitung underscore bonus underscore karyawan dengan parameter data karyawan yang nanti akan berbentuk Excel. Di sini kami menggunakan kami mendeklarasikan dulu bahwa jam kerja normal ke semua pegawai itu 8 kali 5 kali 4 itu 160 jam dalam sebulan ya. Dan di sini ada pembagian persentase bonus untuk pergolongannya yang di mana sebesar 5%, 12,5, 15, 17,5, dan 25% di tertingginya. Setelah melakukan persentase, setelah membagi persentase bonus, maka kami akan mengambil data kinerja karyawan yang akan dibutuhkan dari file Excel-nya. Di sini kami mengambil nama, lemburnya berapa, berapa jam, absennya berapa hari, dan gaji dalam rupiah, serta optimalitas si karyawannya dalam bentuk persen. Setelah itu, kita akan menghitung total jam kerjanya, yang di mana jam kerja normal akan ditambah dengan berapa jam dia lembur, dan dikurangin berapa hari dia absen dikali 8. Karena di tiap harinya akan ada 8 jam kerja. Setelah mendapatkan jam kerja normal ya, maka akan dihitung nilai kinerjanya. Yaitu total jam kerja akan dikali dengan berapa persen dia optimal selama bekerja. Setelah itu, datanya akan di-apply ke dalam kinerja karyawan. Data yang diambil ialah nama, nilai kinerja, dan juga gaji. Setelah di-apply, array kinerja karyawan akan disort berdasarkan besaran nilai kinerjanya. Setelah itu, eh, kita akan menghitung berapa banyak karyawan yang ada, yaitu jumlah karyawan di sini. Setelah itu, jumlah pergolongan karyawan akan dibagi menjadi 5 golongan. Di sini kami membagi dengan pembagian distribusi normal, yang mana terendah ada di 10%, dilanjutkan 20%, 40%, 20%, dan tertingginya di sisanya atau 10%. Setelah itu, kami akan melakukan perhitungan lagi untuk pembagian bonusnya di sini. Pertama, indeks awal akan mula-mula di set 0 karena ini menghitung dari karyawan yang pertama. Lalu di sini ada nested loop yang akan berguna untuk mengambil data jumlah pergolongannya ada berapa orang dan juga akan mengambil data karyawannya. Di sini data yang kita ambil hanya berupa nama, gaji. Lalu di sini bonus akan dihitung dengan gaji dikali persentase bonus GI karena tadi udah dibagi sebelumnya. Lalu eh, akan di-set menggunakan dibantu dengan function locale.currency untuk mengubahnya dari integer menjadi rupiah. Seperti itu. Lalu total gaji juga akan dihitung di sini untuk gaji ditambah dengan bonusnya. Setelah itu, eh, nama, bonus, dan juga total gaji akan di-append ke dalam array hasil bonus yang mana akan menjadi hasil akhirnya. Setelah itu, indeks awal akan ditambahkan dengan jumlah untuk menghitung golongan-golongan ke setelahnya. Setelah itu, hasil bonus akan dimasukkan ke dalam data frame dan akan di-return. Dan ini merupakan akhir dari functionnya. Setelah kita membuat functionnya, kita akan masuk ke dalam main programnya. Yang dimana main programnya di sini ada input data berupa Excel yang dapat diganti oleh user ya. Lalu akan lalu nanti untuk outputnya akan langsung meng-call function yang udah dibuat sebelumnya itu hitung bonus karyawan. Dan setelah itu
filenya dapat disimpan dalam bentuk file Excel lagi. Di sini juga dapat diganti oleh user, dan setelah itu akan di print untuk memastikan datanya telah disimpan ke file Excel. Untuk programnya akan berjalan seperti ini. Sebelumnya, oh ya, kita bisa lihat dulu untuk data karyawan itu seperti apa. Di sini ada nama, lembur, absen, gaji, dan persentase optimal. Sebagai contohnya, di sini ada Caka Gunawan dengan lembur selama 14 jam, dan absennya dia selama 3 hari. Gajinya ada di sekitar 16 juta, dan persentase optimalnya di 55,93%. Setelah kodenya di run, ini, maka ada tulisan data telah disimpan ke file Excel. Di sini untuk output datanya akan berbentuk seperti ini, yaitu ada nama, dia mendapatkan bonus berapa, dan juga dia mendapatkan total gajinya berapa. Seperti itu. Sebagai contoh yang tadi Capa Gunawan dengan gaji yang 16 juta tadi, dia mendapatkan bonus di angka 2 juta. Jadi dia mendapatkan total gaji 18 juta. Kurang lebihnya begitu untuk demonstrasi di nomor satu. Untuk nomor dua bisa dilanjutkan ke teman saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Arkian Wandaru. Saya dari kelompok 10 Matematika Diskrit. Saya akan menjelaskan nomor 2 dari final project, yaitu menentukan prioritas pasien berdasarkan kondisi medis. Kami membuat sebuah program yang akan menganalisa data pasien yang ada, bertujuan untuk mengatur antrian pasien secara efisien dengan mempertimbangkan tingkat urgensi penyakit, waktu kedatangan, dan aturan offset untuk mendahulukan pasien yang lebih kritis. Hasil akhirnya adalah daftar antrian pasien yang diurutkan dengan metode sorting dari yang paling kritis. Saya akan mulai untuk menjelaskan kode program yang telah kami buat. Yang pertama, import pandas SPD. Penjelasannya adalah pandas digunakan untuk memanipulasi dan analisis analisis data dalam bentuk tabel dan mendefinisikan kategori penyakit yang diderita berdasarkan triase rumah sakit pada umumnya. Untuk program ini, kita menganggap semua penyakit di tiap tingkatan itu setara, sehingga tidak ada perbedaan antara penyakit di tiap angkatan. Tingkatan penyakit yang pertama atau paling bawah adalah hijau. Contoh penyakit yang ada di tingkatan ini adalah batuk ringan, flu, pilek, sakit kepala, mata kering, nyeri otot, atau luka gores. Selanjutnya, satu tingkatan di atas hijau adalah kuning. Kuning adalah untuk menggambarkan penyakit-penyakit yang membutuhkan care atau penanganan setingkat di atas hijau. Contohnya adalah radang tenggorokan, alergi sedang, infeksi jamur, gastritis kambuh, dan bronkitis ringan. Selanjutnya di atas kuning ada merah. Merah menggambarkan penyakit pasien yang memiliki penyakit yang membutuhkan penanganan satu tingkat di atas lebih dari kuning atau penanganan yang cukup intensif. Contohnya adalah serangan jantung, stroke berat, pendarahan, koma, shock septic, asma berat, dan pneumonia berat. Nah, tingkatan yang paling atas adalah tingkatan hitam, yaitu merupakan penyakit dengan yang membutuhkan penanganan paling atas dan paling kritis dan membutuhkan penanganan langsung di tempat. Contohnya adalah rabies, kanker hati, gagal jantung, keracunan radiasi, COVID kritis, dan infeksi HIV. Selanjutnya, kita mengidentifikasi urgensi pasien. Kita menentukan tingkat urgensi pasien dengan memeriksa jenis penyakit mereka terhadap daftar kategori penyakit. Kelas pasien digunakan untuk merepresentasikan data pasien dengan atribut nama, yaitu nama pasien, jenis penyakit, yaitu jenis penyakit pasien, waktu kedatangan, waktu urutan kedatangan pasien ke rumah sakit tersebut, dan tingkat urgensi. Tingkat urgensi adalah hasil identifikasi tingkat urgensi berdasarkan jenis penyakit. Misal, jika jenis penyakit itu adalah hitam, maka kita return 4. Atau tingkatannya kita beri nama 4. Jika jenis penyakit di merah, return 3. Kita masukkan ke 3. Jika jenis penyakit di kuning, itu adalah return 2. Dan jika di hijau adalah 1.
Selanjutnya kita mengelompokkan pasien. Pengelompokan pasien ke dalam 4 tingkat urgensi. Yang sebagaimana saya telah jelaskan tadi, yang satu adalah hijau, 2 adalah kuning, 3 adalah merah, 3 adalah merah, dan 4 adalah hitam. Dan prioritas pasien quicksort itu bertujuan untuk mengatur prioritas pasien berdasarkan tingkat urgensi menggunakan algoritma quicksort yang telah disesuaikan dengan aturan offset. Jadi, sorting pasien di setiap tingkat itu adalah berdasarkan tingkat urgensi dan waktu kedatangan. Jika pasien datang dengan penyakit yang didefinisikan sebagai penyakit yang ada di tingkat 1 atau hijau, dan dia datang paling pertama, lalu ada pasien selanjutnya yang memiliki tingkat keparahan penyakitnya adalah merah atau tingkat 3, dan dia datang setelah pasien yang pertama itu tadi, kemungkinan pasien yang kedua dengan tingkat penyakit yang lebih parah akan didahulukan untuk menyelamatkannya. Itu adalah penjelasan tentang quicksort dengan aturan offset yang telah kami gunakan. Selanjutnya, itu adalah membentuk antrian prioritas. Pasien dengan tingkat urgensi 4 atau hitam itu dimasukkan ke antrian terlebih dahulu tanpa batasan karena mereka membutuhkan intensive care atau perawatan langsung di tempat dan instan. Pasien yang lain ditempatkan berdasarkan aturan offset. Kode akan mengembalikan hasil antrian prioritas pasien berdasarkan tingkat urgensi dan aturan offset. Lalu, pengolahan data pasien dan menampilkan hasil. Program akan membaca data pasien dari file Excel dan membuat objek pasien untuk setiap entry, dan menentukan pembatasan posisi maksimal pasien berdasarkan tingkat urgensi. Ini adalah list dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit pintar. Bisa dilihat dari sini bahwa pasien pertama contohnya adalah Catherine Barr yang memiliki penyakit infeksi otak dan urutan kedatangannya 1. Atau contoh berikutnya adalah James Williams yang menderita patah tulang dan waktu kedatangannya 10. Atau mungkin dengan pasien yang memiliki tingkat keparahan tidak terlalu parah, contohnya Kenneth Hill yang datang mengeluhkan sariawan dan memiliki dan waktu kedatangannya berada di urutan 34. Jika kita cek di sini dan kita run kodenya, maka kedatangan pasien akan diurutkan berdasarkan quicksort dan offset yang tadi telah saya jelaskan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pasien yang pertama ditangani adalah Ivan Crane yang tingkat urgensinya adalah 4 atau hitam atau yang paling atas dengan penyakit kolera fatal dan kedatangannya 5. Dan selanjutnya adalah John Ali dengan tingkat urgensi 4. Penyakitnya adalah keracunan metanol dan kedatangannya 14. Meskipun mereka kedatangannya 5 dan 14, karena penyakit mereka adalah hitam atau tingkat hitam dan tingkat paling atas, mereka membutuhkan penanganan yang langsung, sehingga penanganan mereka ditaruh di tempat paling atas. Bisa dilihat di sini bahwa semua orang dengan tingkat urgensinya 4, contohnya adalah tetanus, apelesia, lupus berat atau keracunan radiasi, akan ditaruh di paling atas atau didahulukan. Selanjutnya tadi yang nama saya telah sebut sebagai contoh yaitu Catherine Barr. Dia memiliki tingkat urgensi 3, yaitu penyakit infeksi otak. Kedatangannya adalah 1. Catherine di sini ditaruh di kedatangan pertama setelah tingkat urgensi yang 4 telah selesai ditangani. Karena apa?
Karena aturan aturan quicksort dan offset tadi di menempatkannya di paling atas dari urutan kedatangan ini karena dia kedatangannya adalah satu. Jadi dia penanganannya akan didahulukan, tapi tetap setelah pasien-pasien dengan tingkat urgensi 4 ditangani karena mereka harus didahulukan dan pasti didahulukan. Kemudian baru pasien dengan tingkat urgensi 3 dan sesuai dengan kedatangannya atau sesuai tingkat keparahan. Demikian penjelasan dari saya untuk soal nomor 2 dari final project ini. Apabila ada salah mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Mahanara dengan NRP 50542410047 dari kelompok Matis 10. Jadi, saya di sini akan menjelaskan, mendemonstrasikan hasil kode kami untuk soal Matis nomor 3. Diberikan 7 soal sama Mas Abdan, terus kita akan cek nih, apakah si kode itu udah AC apa belum. Ya, udah oke. Oh, sebelumnya saya lagi agak nggak enak badan. Terus, jadi selain 7 soal yang diberikan Mas Abdan kayak basic buat gamenya itu, ini 7 soal. Kami menambahkan beberapa fitur seperti ada kelas-kelas setiap pemainnya gitu. Jadi si pemainnya nanti bisa kayak memilih kelas mana yang mereka mau. Kelas, ya. Jadi setiap kelas nanti memiliki kemampuan atribut yang berbeda-beda. Misalnya si warrior nih, si warrior dari atribut aslinya itu kan nanti kayak dimasukin damage-nya berapa, health-nya pasti 100. Ntar di atribut si warrior kalau dia milih si playernya kalau milih kelas warrior, nanti atributnya bakal berubah dikali 10% untuk damage-nya dan health-nya ditambah 10 jadi 110 gitu. Terus kita ada juga kayak nambahin pasif buat kayak skill gitulah, skill pasif buat si eh, kelas tiap kelasnya. Untuk misal nih kayak assassin, kelas assassin, kita pakai random di itu biar kalau dia si assassin ini si orang yang eh, memilih kelas assassin ini kalau diserang dia akan ada kayak change gitu 0,4%, 0,4 40% untuk berhasil menghindari serangan. Nah, terus juga ada kayak archer, dia kayak ada kesempatan gitu meningkatkan damage. Jadi kayak misal sekali serang dia aslinya 20, tapi dia bakal dikali dua. Jadi sekali serang dia bakal eh, 40 gitu. Ya gitulah intinya. Lanjut ke kayak permodelan gamenya gitu. Kita pengurangan aja. Jadi kita kayak ngebuat gamenya itu jadi turn based satu lawan satu gitu. For in range satu yang ini buat kayak nge-input si data pemainnya, database-nya kayak statusnya apa gitu, kayak pemilihan kelasnya nanti di sini. Misal contoh, nama pemainnya Mark, kayak damage-nya 20, defense power-nya 10, terus milih Archer aja. Kedua Adit 10, 10 assassin. Nah, dia si kode ini bakal nampilin ini kayak daftar pemainnya
sama statusnya apa gitu. Kayak damage-nya berapa, hold-nya berapa, defense power-nya berapa. Ini kenapa health-nya 75? Tadi gara-gara yang di ini, nah dia di sini, yang assassin sama archer sama wizard tuh health-nya di minusin 25. Karena kan di game biasanya gitu. Kayak si assassin, archer sama wizard nih lebih lemah daripada lebih kayak tipis gitulah darahnya daripada yang lain gitu. Terus untuk menentukan siapa yang menyerang pertama, kita pakai random juga. Ini pakai ini random randomizer. Jadi ntar dia bakal milih dari salah satu eh, orang yang ada di player list yang ini tadi yang udah kita masukin. Bakal dipilih salah satu untuk menjadi first attacker. Kebetulan saya dapat yang pertama, terus akan di kayak ngasih pilihan buat serang, bertahan, atau gunakan item. Kita serang aja. Kamu berhasil Oh, ini kan karena aku milihnya Archer, jadi dia ada pasif gitu. Yang tadi, mana? Nah, yang ini pasif 2,5 25% akan meningkatkan damage kayak kali dua gitu, kayak kritikal. Nah, makanya serangannya jadi 40, padahal kan aslinya serangannya 20 doang. Gitu. Oh iya, saya lupa. Ini kami juga menambahkan kayak ada item gitu, hold potion sama damage potion. Jadi yang hold potion itu dapat menyembuhkan HP sebesar 20. Jadi kayak kalau dia kena di damage, eh, bes- berapapun itulah, nanti dia bakal nambah 20 gitu darahnya. Ini dapatnya pakai random. Mana randomnya lupa aku. Nah ini. Terus Adit, Adit yang juga. Dia bakal ya ngurangin health-nya gitu. Tadi kan yang Adit health-nya 75 diserang sama aku 40 jadi 35 gitu. Adit nyerang aku gara-gara eh, kan damage-nya Adit 20. Jadi si health-ku ya cuma 55 gitu. Begitu terus sampai salah satu si dari player tersebut HP-nya udah lebih dari nol, lebih dari nol, kurang dari nol. Ya, jadi pemenangnya yang ini. Gitu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.